Kita lanjutin dulu kisah seorang Dewi Jimat Agung yang kesasar ke dunia manusia. Sebenarnya perjuangannya itu untuk mendapatkan uang, tapi lama-lama nggak enak kalau diomongin sekarang mah. Diomonginnya diceritanya aja ya. Kak Koni, kakak aku ganti baju lama banget. Jadi di dalam ruang lelang, Astrid tampak begitu cemas begitu dia tahu kakaknya yang masih belum juga kelihatan. Padahal kan acaranya udah mau dimulai tuh. Dan Valeria masuk ke ruang lelang dan dia tuh tampak beda dari biasanya. Bahkan dia berani mengolok-olok Astrid. Kenapa? Emangnya keluarga kamu yang ngadain lelang ini? Tapi melalui pandangan masa depannya, Oni melihat bahwa Tito sedang dalam bahaya. Sementara itu Tito berjalan tertatih di lobi hotel. Dia diikuti anak buah Viko dan dalam sekejap mata dia melempar Tito dari atas. Beruntung Koni dengan sigap terbang lalu menangkap dan menyelamatkan Tito. Ada apa itu? Valeria tiba-tiba berubah lagi dan pura-pura bersikap baik kepada keluarga Tito. Namun tiba-tiba anak buah Viko mencoba menghadang mereka. Maju! Kalian gak boleh pergi. Sesampainya di depan hotel, Hendy sudah siap dengan mobilnya untuk membawa Tito ke rumah sakit. Namun lagi-lagi Koni melihat bahwa mobil itu sudah dirusak sistemnya agar jika dikendarai, mobil itu mengalami kecelakaan. Mereka pun menggunakan jasa taksi menuju rumah sakit. Valeria tampak kesal begitu melihat rencananya gagal. Sial, mereka berhasil menghindar. Tito mulai tersadar dari pingsannya, namun ketika dia hendak membelai Koni refleks memegang lengan Tito sampai tangannya terkilir. Tiba-tiba Hendy datang dan memberitahu perjuangan Koni ketika menyelamatkan Tito. Tito pun terlihat sangat cemas dengan keadaan Koni. Apa kamu terluka? Tito, syukurlah kamu selamat. Aku khawatir banget. Tiba-tiba Valeria datang dan masih dengan kepura-puraannya. Namun Koni masih bisa melihat masa lalu dan masa depan. Koni melihat rencana Valeria terhadap keluarga Tito. Tito mencecar Valeria tentang laki-laki yang berada di ruang ganti waktu itu. Valeria pun pura-pura marah dan keluar ruangan. Lalu dia menelpon Viko agar memaksa Tito supaya segera menandatangani surat pengalihan saham. Tito mulai ngeraguin aku. Cari cara. Kita nggak bisa diam aja. Supaya si tua bangka itu tanda tangan surat pengalihan sahamnya. Sesampainya di rumah, Ibu Tito terlihat masih menginterogasi ayahnya tentang anak haramnya. Ibu Tito yang melihat kedatangannya bukannya mengkhawatirkan Tito, tapi justru dia malah mendekati Koni dan memberikan kartu kreditnya kepada Koni. Dia meminta agar Koni berpikir tentang anak haram ayah Tito. Mendengar itu semua, emosi Ibu Tito kembali memuncak. Dasar tua bangka. Mau lari? Saya tolong jaga harga diriku. Kenapa dipukul lagi? Astaga, Tito yang terlihat mulai suka terhadap Koni mencoba berbagai cara agar bisa selalu dekat dengan Koni. Dengan bermodalkan kartu kredit, dia pun berhasil menjalankan rencananya. Aku boleh masuk? silakan bos. Dan ketika Tito mencoba mencium Koni, tiba-tiba Astrid masuk. Dia memberitahu bahwa Hendy saat ini sedang dalam bahaya. Di ruangannya, Cikita, pacar Hendy yang transgender itu, berusaha membunuh Hendy dengan mengambil mata dan ginjal Hendy. Beruntungnya Koni datang tepat waktu. Dan meskipun Cikita mencoba melawan Koni, namun Koni dengan mudah membuat Cikita terjatuh. Kamu juga mau mati? Masuk neraka. Koni membongkar kebusukan Cikita, bahwa sebenarnya Cikita adalah buronan. Koni pun membuat Cikita tak berdaya melawannya. Ketika Tito memuji Koni, tanpa mereka sadari Cikita bangkit dan mencoba menusuk Koni. Namun Tito menghalangi dan dia menjadi tameng bagi Koni meskipun perutnya sendiri yang menjadi korban.
Beruntung Connie langsung menghempaskan tubuh Nikita. Lalu dia pun membawa Tito keluar dengan menggendongnya. Tito yang sedang diobati perutnya terus mendengar kata hati Connie dan hampir saja dia ketahuan bahwa selama ini dia bisa mendengar kata hati Connie. Namun dengan cepat dia mengalihkan pembicaraan sehingga Connie pun masih beranggapan bahwa semuanya berjalan seperti biasa. Kamu suka pria seperti apa? Kamu gak boleh ngungkit soal cerai lagi. Nggak masalah. Aku baru aja dengar hati kamu bilang kalau kamu suka sama aku. Dalam momen tersebut, Tito mengungkapkan bahwa dia tidak ingin Connie mengungkit masalah perceraian lagi. Dia juga bilang bahwa dia masih mencintai Connie. Ketika Tito mau mencium Connie, tiba-tiba ayahnya masuk dan langsung marah-marah. Connie, keluar! Ayah Tito beranggapan bahwa Connie adalah pembawa sial bagi keluarga Tito. Namun Tito terus membela Connie. Ketika ayah Tito marah-marah, ibu Tito datang menjinakkannya. Dasar tua bangka. Ayah, tes DNA aja. Tito menyarankan agar ayahnya tes DNA untuk membuktikan bahwa Viko bukan anak kandungnya. Namun ayahnya tetap bersikeras bahwa Viko adalah anak kandungnya. Ibunya yang sudah tidak tahan dengan sikap ayah Tito pun lalu mengusirnya. Namun di balik itu semua, ternyata ibu Tito mempunyai rencana yang gemilang. Kalau diusir, dia pasti akan nemuin anak haram itu. Orang tua memang berpengalaman. Tiba-tiba HP Tito berdering dan ternyata Valeria berbicara di balik telepon bahwa dia akan memberitahu siapa dalang di balik ini semua asalkan Tito datang menemui dia. Tito pun menuruti kemauan Valeria. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Astrid dan Connie mengikutinya. Lagi-lagi dia mengadu domba kamu dan kakakku. Connie melihat dari pandangan ajaibnya, ternyata ini hanya akal-akalan Viko dan Valeria agar dia bisa mencegah Tito menemui ayahnya. Aku mau mendesak si tua bangka itu. Cari cara membantuku menahan Tito. Karena Viko berencana mengulur waktu agar dia bisa memaksa ayahnya untuk menandatangani surat pengalihan saham. Namun Tito memberi kabar mengejutkan bahwa bulan lalu sebenarnya ayahnya sudah mengalihkan semua sahamnya atas nama Tito. Ayahku udah ngalihin semua saham atas namaku. Di ruang kerja ayahnya, Viko berusaha memaksa ayahnya untuk menandatangani surat pengalihan saham. Beruntung Tito dan yang lainnya datang tepat waktu, dan Viko pun kabur melalui jendela dan menemui Valeria. Dia mempunyai rencana yang lebih kejam demi saham grup Sendara berada di tangannya. Asal mereka semua mati, aku bakal jadi pewaris grup Sendara. Di dalam rumah sakit ketika mereka semua pulang dan hanya meninggalkan Hendy untuk menjaga ayahnya, Viko yang berpura-pura menjadi dokter masuk ke dalam ruangan itu. Ketika dia mencoba melepas selang oksigen ayahnya, Hendy datang, namun justru dia yang terkena suntikan beracun dari dokter gadungan itu. Ketika dia mencoba membawa Hendy yang tidak sadarkan diri, dia berpapasan dengan Connie dan Tito. Dia pelakunya. Hendy dalam bahaya. Aku kejar dia. Kamu temui ayahmu. Jangan khawatir, di sini ada Kak Connie. Ketika Astrid dan ibunya pulang, Valeria sudah berada di sana. Dan tanpa mereka duga, Valeria berterus terang tentang semua rencana jahatnya. Bahkan, dia juga berusaha mencekik Astrid dan berusaha membunuhnya. Lalu, dia membawa mereka kepada Viko. Tidak lama setelah itu, Tito dan Connie pulang, dia bertemu Valeria. Dan dari tatapan masa depannya, Connie melihat bahwa Valeria telah berbuat jahat terhadap Astrid dan ibunya. Tiba-tiba HP Tito berdering dan Viko berkata, jika Tito ingin keluarganya selamat, maka dia harus menemuinya. Namun Valeria hanya mengizinkan salah satu dari mereka yang bisa pergi dari tempat itu. Satu orang yang bisa ninggalin tempat itu. Kamu milih yang mana? Jangan khawatir. Viko! Tito lalu menemui Viko yang telah menyandra keluarganya. Anak buah Viko tanpa ragu menyerang Tito, dan Viko pun tak mau ketinggalan, dia ikut memukuli Viko, lalu menyuntikkan obat pelumpuh tubuh.
Berhenti! Beruntungnya Connie datang dengan membawa Valeria. Dia mencoba bernegosiasi dengan Vico. Connie mengancam akan melempar Valeria jika dia tidak menuruti kemauan Connie. Tanpa diduga, Vico justru bertindak nekat. Dia mendorong Tito ke dalam jurang. Kalau aku telat selangkah aja, kamu akan... Dan Tito pun memeluk Connie dan berterima kasih telah menyelamatkannya. Kamu penyelamat hidupku.